Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Irfan. Masih belajar tentang dasar-dasar Kotlin. Kali ini kita akan belajar tentang Object Oriented Programming atau biasa disebut dengan OOP. Apa sih yang dimaksud dengan OOP itu? Object Oriented Programming merupakan suatu paradigma atau sudut pandang pemrograman yang berorientasi objek. Jadi, ketika kita membuat sebuah kode program, nantinya akan selalu dibentuk menjadi sebuah objek. Apa sih gunanya? OOP ini bisa menyusun kode program menjadi bagian-bagian objek yang sederhana dan dapat digunakan kembali. Jadi nantinya kode-kode yang kita buat itu akan tersusun menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah dipahami. Dan biasa juga kita sebut kode yang reusable. Nah, berbicara tentang object oriented programming, biasanya kita kenal istilah kelas dan objek. Kelas merupakan wadah atau blueprint atau biasa juga kita sebut dengan cetakan ya, cetakan dari suatu objek. Sedangkan objek itu sendiri merupakan data yang berisi properties dan function. Nah, di sini kita bisa contohkan sebuah kelas di mana keywordnya adalah kelas diikuti dengan nama kelasnya yaitu card dan terdapat blok kurung kerawal. Di dalam blok ini kita bisa menuliskan kode dari sebuah card itu sendiri. Dan contoh sebuah objek itu nanti kita bentuk dari sebuah variabel, diikuti dengan nama variabelnya, dan merujuk pada sebuah kelas. Oke, kita langsung contohkan di IDE. Oke, setelah membuat sebuah project di dalam IntelliJ, di dalam folder Kotlin, kita buat sebuah folder package ya. Kita tinggal klik kanan Kotlin, terus pilih package. Kita beri nama yang pertama adalah data model, dan package yang kedua kita beri nama app. Jadi kedua package ini kita gunakan untuk menyimpan sebuah kelas. Untuk data-data kelas model nanti kita simpan di data model, dan untuk mengeksekusinya file Kotlinnya nanti kita simpan di folder app. Oke, yang pertama kita buat kelasnya terlebih dahulu. Hanya di sini kita buat new Kotlin class. Contohnya di sini sebuah kelas, kita sebut aja kelas A ya. Oke, kita enter. Nah, di sini secara otomatis terjadi sebuah kelas A. Kita buat sebuah function, misalnya print sebuah kelas. Ini adalah kelas, sebuah kelas. Oke, untuk mengeksekusi atau membuat sebuah objek dari kelas ini kita buat di folder app, new file. Ini kita buat sebuah file application Kotlin. Oke, enter. Di sini kita buat sebuah function main. Nah, cara mengakses kelasnya kita tinggal panggil kelasnya dengan membuat sebuah variabel misalnya print class sama dengan kelas A. Terus kita panggil print class print class ini adalah nama variabel di atas, sedangkan setelah titik ini adalah nama function yang ada di kelas A. Oke, kita coba eksekusi. Oke, hasilnya, ini ada yang salah. Oke, kita periksa kembali kodenya. Print kelas A. Oke, di kelas A. Oh iya, di sini kita coba langsung. Nggak ada perintah printnya ya. Kita kawal aja. Terus print lang. Oke, kita running kembali. Nah, hasilnya ini adalah sebuah kelas. Jadi, dalam function main ini kita membuat sebuah objek print class yang merujuk kepada kelas A, di mana dari kelas A ini kita manggil function print class, yaitu print class ini akan mencetak string ini adalah sebuah kelas. Oke, berbicara tentang kelas, ada yang disebut dengan nested class, kelas yang dibuat dalam kelas lain atau biasa juga disebut dengan kelas bersarang, nested. Jadi di sini dicontohkan terdapat sebuah first class, di dalam first class ini terdapat second class. Oke, kita langsung coba contohkan. Misalnya di dalam kelas A ini kita buat sebuah, ini fungsinya kita hapus dulu ya. Kita buat sebuah kelas baru, kelas B misalnya. Nah, di dalam kelas ini kita buat sebuah function print hello. Oke, ini adalah function dari kelas B. Oke,
Dan cara pemanggilan objeknya mungkin bisa dicontohkan seperti ini. Pertama, kita buat sebuah objek print class, panggil kelas pertama yaitu kelas A-nya, terus kita extension ke ini kita push kelas B dan print class ini kita panggil print hello. Oh iya, di sini var karena tidak kita ubah sifatnya immutable, kita kasih val aja. Oke, seperti ini. Kita coba langsung running. Nah, hi ini adalah function dari kelas B. Jadi, print hello ini dari sebuah kelas B. Nah, case yang kita bisa contohkan di sini bagaimana misalnya kalau kita buat sebuah variabel di kelas A, misalnya variabel print kelas A di dalam kelas A. Nah, di dalam kelas B bagaimana cara mengakses variabel di luar dari kelas B-nya. Di sini kita akan coba mencontohkan bagaimana mengakses print kelas A, variabel print kelas A ini di dalam kelas B. Nah, di sini kita coba contohkan, kita sambung aja. Hi, ini adalah function dari kelas B untuk mengakses kita buat variabel string template-nya print kelas A. Nah, di sini print kelas A ini tidak terdeteksi atau tidak dikenali oleh kelas B karena berada di luar dari jangkauan atau scope dari kelas B. Nah, bagaimana caranya supaya print kelas A ini bisa dijangkau? Kita bisa menggunakan jenis kelas inner class. Jadi, inner class ini merupakan kelas yang dibuat dalam kelas lain dengan keyword inner. Nah, perbedaannya nanti dengan nested class, seperti tadi, kalau nested class, apabila kita ingin mengakses variabel ataupun function di luar dari scope kelas B, tidak bisa. Sedangkan kalau menggunakan inner class, kita bisa mengakses variabel ataupun function di luar dari scope dari kelas B. Kita coba langsung tambahkan inner. Nah, secara otomatis error yang tadi muncul hilang. Oke, kita coba eksekusi function ini dari application. Nah, ini error. Nah, di sini terdapat error. Kita coba periksa errornya apa. Constructor of inner class B can be called only with receiver of containing class. Oh, maksudnya mungkin ini. Kita coba tambahkan ini. Oke, hilang. Dan kita coba jalankan. Nah, hasilnya, hi, ini adalah function dari kelas B untuk mengakses, ini adalah kelas A. Jadi, apabila kita menjalankan function print hello ini, dan di dalamnya akan mengakses variabel di luar dari scope dari kelas B, yaitu print kelas A. Nah, inilah beberapa contoh penggunaan kelas, baik itu inner class maupun nested class. Selanjutnya, kita akan coba belajar tentang constructor. Constructor itu adalah sebuah blok kode yang sama dengan sebuah metode atau function yang dideklarasikan bersamaan dengan kelas. Nah, di sini terdapat dua macam constructor, ada yang primary constructor dan ada yang disebut dengan secondary constructor. Primary constructor itu sendiri biasa digunakan untuk menginisialisasi kelas dan dideklarasikan dalam header sebuah kelas. Nah, contohnya di sini ada kelas address. Nah, di dalam kelas address ini terdapat parameter street, tipe data string, dan city. Di sini ciri khas untuk sebuah primary constructor ini terlihat dari parameter ataupun properties dari constructor itu terletak di header sebuah kelas atau sejajar dengan nama kelasnya. Di sini address, terus dalam kurung parameter pertama street dan parameter keduanya adalah city. Nah, contoh yang kedua di sini primary constructor yang mempunyai init atau beberapa variabel, misalnya di sini ada variabel name street, name city, dan untuk menginisialisasinya atau menginisialisasi dari konstruktornya ini kita menggunakan keyword init, terus di sini bisa kita deklarasikan name street sama dengan street yang ada di dalam primary constructor. Yang pertama kita coba buat sebuah model kelasnya dulu, yaitu kelas address. Dalam data model ini kita close dulu ya. Oke, sekarang klik kanan, new, Kotlin class, kita beri nama address, address, class,
Oke, nama kelasnya seperti ini. Terus untuk menambahkan sebuah konstruktor, kita tambahkan buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah parameter konstruktornya, misalnya string, tipe datanya adalah sebuah string, misalnya string. Dan untuk menambahkan parameter yang kedua, kita bisa pisahkan dengan koma. Dan yang kedua adalah city datanya adalah string. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel yang ada di dalam konstruktor, kita bisa mengakses parameter-parameter yang ada di dalam konstruktor ini dengan membuat sebuah variabel, misalnya variabel string dengan string. Kita coba tambahkan. Oke, terus yang kedua variabel city. Terus selanjutnya, kalau untuk mengakses dari kelas address ini, kita buat sebuah file Kotlin, yaitu konstruktor ya. Nah, di sini kita buat sebuah function main. Cara pemanggilan dari kelas address tadi tidak seperti dengan cara pemanggilan kelas sebelumnya. Jadi, kalau di kelas address di sini kita sudah deklarasikan sebuah parameter di dalam konstruktornya, seperti di sini ada street dan city, maka di dalam pemanggilan kelas address ini pun kita harus mengisi data di dalam pendeklarasiannya. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat sebuah variabel, misalnya my address sama dengan address. Nah, di sini kita wajib mengisi konstruktornya dengan parameter misalnya street, nama jalannya misalnya di sini adalah jalan tadi data. Terus parameter keduanya adalah city. Sini kelihatan ya, ada city, tipe datanya string. Kita coba isi dari kapan. Oke, kita bisa panggil my address get city parang, my address get street parang, atau bisa kita cetak ya. Ini kita coba print aja. Oke, kita coba jalankan dan hasilnya, yang pertama balik papan dulu ya. Iya, city param dan yang kedua street param. Jadi cara mengakses data dengan parameter dengan konstruktor seperti ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana seandainya apabila kita ingin menambahkan sebuah kode pada saat pemanggilan pertama sebuah kelas address ini. Misalnya kita ingin menambahkan kode untuk mencetak nama jalan dan kota. Nah, kita perlu menambahkan sebuah keyword init untuk mengeksekusi kode tersebut. Kita contohkan. Sini kita tambahkan init, terus kita masukkan kode yang kita inginkan. Misalnya di sini kita mencetak string ya, print ayam berdomisili di street Parang, kota City Parang. Dan cara pemanggilannya ini kita coba hapus. Nah, seperti ini aja. Kita coba langsung jalankan. Nah, pada saat kita pertama kali memanggil data kelas address ini langsung mengeksekusi function yang ada di dalam blok init atau biasa disebut dengan inisialisasi. Jadi akan bersamaan dieksekusi dengan konstruktornya. Oke, selanjutnya adalah secondary constructor. Secondary constructor ini merupakan konstruktor yang dibuat satu atau lebih dalam sebuah kelas dengan keyword constructor. Nah, di sini kita contohkan, di sini terdapat sebuah primary constructor dalam sebuah kelas address dan di bawahnya terdapat sebuah konstruktor tambahan. Nah, di sini terdapat dua buah konstruktor tambahan atau secondary constructor. Yang pertama, di sini ada name street, name city, dan mengextend ke primary constructor yaitu name street dan name city. Dan konstruktor secondary yang kedua di sini hanya berisikan name street. Jadi kalau terdapat dua secondary constructor, jumlah parameternya ataupun item parameternya harus berbeda. Kalau di secondary constructor pertama yang terdapat dua parameter, di secondary constructor yang kedua ini terdapat satu parameter. Oke, kita langsung contohkan. Nah, di sini kalau kita coba contohkan, coba buat konstruktor. Nah, di sini kita masukin parameternya yang pertama, misalnya script
string, misalnya kita akan menambahkan satu parameter lagi yaitu number, atau di sini tipe datanya adalah integer ya. Dan setiap kali kita membuat sebuah secondary constructor, kita wajib mengextend ke primary constructor dengan cara seperti ini. Kita nambahkan this, kita mengextend kembali ke parameter primary constructornya, straight. Terus di sini kita buat sebuah perintah line adalah faktor secondary dari pertama. Dan di Kotlin ini kita juga bisa menambahkan secondary constructor yang kedua apabila kita membutuhkan parameter yang berbeda dari secondary constructor yang pertama tadi. Nah, di sini kita coba buat saja contohnya. Misalnya constructor di sini kita hanya membutuhkan satu parameter saja. Misalnya yaitu string aja ya. String, dan di sini pun juga kita wajib mengextend ke primary constructor ataupun dari konstruktor yang sudah mengextend primary constructor. Misalnya ini konstruktor yang pertama, kita gunakan this dalam kurung, di sini kita menggunakan straight set string. Karena untuk konstruktor ketiga ini kita hanya membutuhkan satu parameter, jadi untuk city-nya ini kita isi dengan string kosong, dan untuk di number-nya kita isi 0. Terus blok kode yang kita ingin jalankan, kita kembali print, ini adalah struktur secondary kedua. Oke, terus sekarang cara pemanggilannya atau pemanggilannya sebagai objek. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah variabel lain, namanya my second address. Nah, di sini kita bisa isi jalan, terus city-nya number, kita isi 5. Dan untuk memanggil konstruktor yang ketiga, kita bisa menggunakan selanjutnya kita coba panggil function untuk mencetak masing-masing variabel ini, yaitu return my address, return my second address. Dan yang ketiga, printlen method address. Oke, kita coba jalankan. Hasilnya bisa kita lihat di sini, semua fungsi printlen dipanggil pada saat mendeklarasikan sebuah address maupun second address dan method address. Oke, seperti itu cara penggunaan sebuah konstruktor. Dan selanjutnya adalah kita coba mempelajari bagaimana membuat sebuah inheritance. Jadi inheritance ini adalah sebuah kelas yang dapat mewariskan fitur kelas yang ada ke kelas yang lain. Jadi di sini kita bisa contohkan terdapat sebuah kelas parent. Nah, kelas parent ini bisa diturunkan ke kelas child dengan cara mengextend kelas parentnya setelah deklarasi atau setelah deklarasi kelas childnya. Oke, kita langsung coba contohkan. Oke, yang pertama kita buat sebuah kelas baru di data model, Kotlin class, itu kelas contohnya employee. Oke, inilah contoh kelas employee. Di dalam employee ini kita membuat sebuah function hello. Parameternya adalah string. Nah, oh ya, di sini kita buat sebuah parameter konstruktornya string dan tambahkan val x yang tipe data integer. Kita cetak sebuah string hello name ayam, dan selanjutnya kita buat kelas baru yang akan mewarisi dari kelas employee. Itu contohnya kelas manager string. Nah, di sini harus mengekstensi dari kelas employee. Oh ya, ini sifatnya masih final, jadi belum bisa diakses. Kita harus menambahkan key open. Nah,
tambahkan satu parameter lagi, dan kelas yang kedua ekstensi ke parent class. Oke, selanjutnya kita coba panggil fungsi kelas manager ini di sini. Kita buat satu file inheritance buat fungsi main seperti biasa. Nah, kita buat sebuah variabel manager data model, isi sebuah string parameter pertama dan parameter kedua, misalnya umurnya 25. Oke, parameter yang kedua user, misalnya di sini umurnya ada 22. Oke, nah di sini apabila kita coba menggunakan variabel manager ini, kita bisa memanggil function yang ada di dalam parent class, yaitu function hello. Hello Ceko. Nah, function hello ini berada di dalam kelas parent. Jadi kelas yang mewarisi beberapa function ke kelas lain disebut dengan parent class, sedangkan kelas yang menerima warisan dari parent class adalah kelas child. Dan yang kedua, hello, ini contohnya. Oke, kita coba jalankan. Nah, hasilnya di sini bisa kita lihat. Yang pertama, hello Joko, I am Irfan 25. Yang kedua, hello Hani, I am Dani 22. Oke, seperti itu cara penggunaan dari kelas inheritance, yaitu kelas yang bisa mewariskan beberapa function yang ada di dalam parent class ke beberapa kelas lain atau kelas turunannya, atau yang biasa disebut dengan child class. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang selain inheritance, kita belajar tentang abstract class. Jadi abstract class ini biasa ditandai dengan key abstract yang tidak bisa dijadikan sebagai objek, melainkan hanya bisa diwariskan. Jadi di sini sebagai contohnya, di sini di depan keyword class kita tambahkan abstract, nama kelasnya adalah kendaraan, dan kelas yang kedua di sini adalah kelas roda 4. Nah, di sini kita extend atau extend dari parent class kendaraan ya. Tapi di dalam pemanggilannya di sini kita tidak bisa menggunakan membuat sebuah variabel atau objek kendaraan, karena kendaraan ini sifatnya adalah abstrak, tidak boleh dijadikan sebuah objek. Tapi untuk kelas roda 4 ini kita bisa. Jadi kelas abstrak ini hanya bisa digunakan sebagai pewaris saja. Oke, langsung kita coba contohkan. Ini kita close dulu. Yang pertama kita buat kelas modelnya dulu. Di sini di folder data model kita buat sebuah kelas baru. Kalau di contoh sebelumnya kita menggunakan kelas kendaraan ya. Di sini kita coba ubah aja menjadi kelas vehicles. Oke, di sini sudah secara otomatis tergenerate kelas vehicles. Terus kita buat sebuah konstruktornya, class dan tipe data string. Nah, di dalam blok code ini kita buat sebuah function run. Oke, di sini karena kalau kita tidak menggunakan body atau kurung kerawal, kita harus menambahkan abstrak. Dan untuk kelas abstrak di sini kita harus menggunakan keyword abstrak sebelum kelas ini ya, maksudnya seperti ini. Selanjutnya kita buat kelas baru atau child kelasnya, misalnya for wheel. Dan kemudian kita mengekstensi dari parent kelasnya, yaitu vehicles. Terus dengan parameter. Nah, di sini terdapat error karena kita belum menerapkan members dari kelas vehicles, yaitu function dari run. Caranya yaitu kita bar kalau di Windows, kemudian implement members, lagi ini ada function run, klik OK. Nah, di sini kita tinggal membuat blok kodenya ketika function run dijalankan, yaitu contoh kita print aja in run. Oke,
Kita coba eksekusi kode kelas ini di function main, kita buat sebuah file lagi seperti biasa. Ini nama filenya adalah abstract class, ekstensi Kotlin KT. Kita buat fungsi main seperti biasa, buat variabel vehicles. Nah, kalau kita langsung eksekusi class vehicles, ini terdapat errornya adalah cannot create a instance of abstract class. Artinya kita tidak bisa membuat objek dari sebuah abstract class. Untuk sementara kita komen dulu, kita buat kelas baru, yaitu variabel baru, maksudnya for wheel. Terus for wheel ini kita panggil function yang ada di parent class, yaitu function run. Oke, seperti ini kita coba jalankan. Ya, hasilnya engine run SUV. Jadi di sini sudah diperlihatkan kalau kita bisa mengakses function dari abstract class yaitu class vehicles. Tapi di dalam pembuatan sebuah objek, class vehicles ini sebagai parent class tidak bisa dibuat sebagai objek. Nah, itulah fungsi sebuah abstract class. Next, kita akan belajar tentang interface. Interface ini merupakan blueprint atau salah satu wadah atau cetakan properties atau metode seperti kelas. Jadi selain kelas, ini blueprint sebuah type itu ada yang namanya interface. Interface ini tidak bisa dibuat sebagai objek, namun hanya bisa diwariskan. Jadi seperti dengan abstract class, tidak bisa dibuat sebuah objek. Namun secara default, semua properties dan function-nya merupakan abstrak. Oke, pada contoh di sini, apabila kita membuat sebuah interface, di mana interface ini mempunyai keyword interface, contohnya di sini adalah interface machine capacity. Nah, salah satu ciri khasnya yaitu sebuah interface yaitu tidak mempunyai konstruktor, sehingga properties dan fungsinya langsung dituliskan dalam blok kode kurung karawal. Apabila kita membuat sebuah kelas yang mengekstensi interface ini, kita perlu mengoverride properties dan function yang ada pada interface. Untuk lebih jelasnya, kita coba langsung contohkan. Nah, sebelumnya di sini kita perlu membuat sebuah kelas model baru. Ini kita close dulu, model Kotlin class. Mungkin kita perlu buat kelas vehicles. Nah, seperti ini kita tambahkan interface properties name car, nanti ke data string, dan kita buat sebuah function capacity pasti dengan parameter volume sebagai integer dan mengembalikan data string. Nah, di kelas turunannya kita buat sebuah konstruktornya dan mengekstensi interface machine. Nah, di sini kita perlu mengoperate. Caranya kita tekan Alt Enter, implement konstruktor parameter enter. Nah, ini adalah properties name car, kita oke aja. Nah, secara otomatis dia mengoperate dalam konstruktor kelas turunannya. Ini masih ada yang perlu kita implementasikan. Alt Enter kembali, implement members. Nah, ini adalah function capacity kan. Oke. Nah, secara otomatis dia mengoperate function capacity-nya. Di sini kita tinggal buat sebuah capacity, kita buat name car as engine capacity of volume. Terus kita buat return-nya. Jadi sebelumnya kita cetak dulu print dan selanjutnya kita buat sebuah file Kotlin lagi untuk mengeksekusi kelas turunan ini. Kita beri nama interface kt. Kita buat function main variable vehicles, vehicles yang kedua
Kita masukkan jenis kendaraannya, sebagai contoh Fortuner. Oke, terus kita panggil function capacity, kita masukkan kapasitasnya 1500. Nah, kita coba jalankan. Oke, hasilnya ini kita bisa lihat hasilnya Fortuner has engine capacity of 2500 cc. Oke, seperti itu contoh penggunaan interface. Oke, selanjutnya adalah di interface ini kita bisa membuat interface-nya lebih dari satu, tetapi kelas turunannya hanya satu. Seperti contoh berikut ini. Kita kembali ke kelas vehicles. Di sini kita buat interface satu lagi. Interface, misalnya line capacity, apalagi engine. Ini kita buat sebuah function tab. Nah, selanjutnya cara pengimplementasian dengan menggunakan lebih dari satu interface. Kita di kelas turunan ini kita cukup memisahkan sebuah antara interface ini dengan koma. Terus di sini kita tambahkan interface yang kedua, yaitu start engine. Nah, di sini kembali perlu di override member dari interface start engine. Hal enter. Oke, di sini kita print engine angka. Oke, seperti ini. Panggil function start. Nah, seperti ini. Kita coba running kembali. Nah, di sini bisa kita lihat Fortuner has engine capacity of 2500 cc ditambah dengan engine Fortuner start. Oke, seperti itu penggunaan interface dengan dua buah interface dan satu kelas turunan. Nah, case selanjutnya adalah bagaimana seandainya jika kita mempunyai beberapa interface di satu kelas turunan tetapi mempunyai function yang sama. Oke, kita coba contohkan di sini interface-nya kita tambahkan interface 1. Ini kita coba tambahkan di sini print ini Pak 1. Oke, interface yang berikutnya Pak engine 2. Ini kita buat function yang sama, yaitu function part and part 2. Oke, kita coba implementasikan. Sini start engine 1 sama start engine 2. Oke, kita implementasikan membernya. Nah, seperti ini. Kita coba running dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini hasilnya adalah yang dicetak adalah masih engine Fortune start. Untuk interface start engine 1 dan start engine 2 tidak dijalankan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk menjalankan function startnya di sini otomatis akan membingungkan karena apakah menjalankan start engine 1 atau start engine 2. Nah, bagaimana cara membedakannya? Di dalam function start di sini kita perlu menambahkan super. Ini kita tuliskan start engine 1. Nah, function startnya. Yang kedua, engine 2. Function start. Oke, kita coba running kembali. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini start 1, start 2 udah muncul. Oke, seperti itu cara penggunaan dari beberapa interface yang mempunyai function yang sama di satu kelas turunan. Setelah belajar interface, di sini kita bisa belajar tentang visibility modifier. Nah, visibility modifier ini bagaimana kelas, interface, function, ataupun properties bisa kelihatan, tampak, atau bagaimana hal tersebut bisa diakses. Nah, di sini visibility modifier terdapat 4 macam modifier. Yang pertama ada public, yaitu sebagai default modifier dan biasa diakses dari mana saja. Dan yang kedua ada private. Private ini hanya bisa diakses dari tempat deklarasinya. Yang ketiga ada protected, hanya bisa diakses dari tempat deklarasinya dan turunannya jika ada.
Dan terakhir ada internal, hanya bisa diakses di level modul atau project-nya saja. Oke, langsung kita coba contohkan. Di sini kita coba hapus dulu, close. Pertama, di sini kita buat kelas baru, Kotlin class. Di sini kita coba contohkan sebuah kelas color. Secara default, apabila kita membuat sebuah kelas, di sini dia berfungsi sebagai public, tapi kita tidak perlu menuliskannya. Di dalam kelas kita buat sebuah function, misalnya coloring. Kita buat printan aja. Di nama kelas ini kita buat constructor dengan parameter nama colornya ya. Tipe datanya string, dan di sini kita bisa buat so beautiful. Dan selanjutnya kita coba buat kelas, bukan kelas ya, tapi sebuah file Kotlin untuk mengakses kelas color ini. Kita beri nama modifier visibility. Kita buat fungsi main seperti biasa. Nah, di sini kita buat sebuah objek file color dengan parameter misalnya red, dan color ini saya bisa panggil fungsinya ya, itulah coloring. Kita coba simpan split sebelah kanan. Oke, nah seperti ini. Kita coba kecilkan. Oke, secara default apabila kita membuat sebuah kelas, di sini kelasnya adalah public. Begitupun juga dengan functionnya, dia bersifat public sehingga di function main di sini di file visibility modifier bisa diakses. Nah, bagaimana seandainya apabila kita membuat function ini sebagai privat? Nah, secara otomatis function coloring tidak bisa diakses karena sifatnya privat, hanya bisa diakses dari tempat deklarasinya, yaitu di dalam kelas coloring saja. Begitupun juga dengan protected. Nah, sama halnya masih error. Errornya itu cannot access coloring, it is protected in color. Kalau kelasnya bisa kita buat privat, nah sama. Jadi kelas colornya pun juga di sini cannot access color, it is private in file. Ini kita coba normalkan dulu. Kita coba buat kelas turunan, misalnya favorit color. Kita mengextend ke kelas color. Ini errornya adalah this type is final, so it cannot be inheritance. Oke, kita di sini tambahkan open. Name ini super type color and need to override. Ya, kita override aja. Ya, seperti ini. Kita buat function di dalamnya this dot name. Di sini untuk mengakses function yang ada di function filenya, yaitu function class color, yaitu function coloring, kita gunakan super coloring. Oke, seperti ini. Di function main kita panggil buat variabel baru favorit color dengan favorit color. Terus kita manggil function yang ada di dalam favorit color, yaitu this color is. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, di sini dari hasil runningnya kelihatan the red is so beautiful, this maroon color is my favorite, the maroon is so beautiful, dari function yang kita jalankan di sini. Nah, secara default apabila functionnya ini public, ini bisa diakses ya. Nah, bagaimana seandainya kalau function color ini kita private seperti tadi? Nah, di sini tidak bisa diakses ya sebagai kelas childnya. Nah, apabila kita menggunakan protected, berarti di kelas turunannya bisa diakses dengan menggunakan super.coloring. Akan tetapi di luar dari kelas color ini, di
file visibility modifier-nya di function main ini tidak bisa diakses karena protected dari coloring. Oke, seperti itu cara penggunaan private dan protected. Nah, yang terakhir adalah internal. Nah, internal itu biasa kita gunakan apabila di dalam aplikasi kita sudah menggunakan atau menggunakan banyak fitur, sedangkan fitur itu sudah terbagi dalam beberapa modul aplikasi. Sehingga kalau kita menggunakan modifier internal, itu hanya bisa diakses di dalam satu modul aja. Apabila ingin diakses dari modul lain atau aplikasi lain, itu tidak bisa. Selanjutnya kita akan belajar lagi tentang extension. Nah, extension di sini terdapat dua macam ya, yaitu extension function dan extension properties. Nah, kalau extension function ini kita menambahkan function dari sebuah kelas yang sudah ada, sedangkan extension properties itu kita menambahkan properties dari kelas yang sudah ada. Nah, di sini bisa kita contohkan, kita mempunyai sebuah kelas vehicles dengan konstruktor parameter name string. Nah, di sini di functionnya kita bisa mengextend dari function vehicle dot horsepower. Nah, ini adalah nama extension function barunya yang diekstensi dari vehicles. Nah, di sini bisa kita print this name ini dari vehicles, variable name, dan have power. Power di sini parameter dari extension function yang kita buat. Nah, di sini kalau untuk extension properties dari nama kelasnya kita sambung, kita tambahkan nama properties yang baru dengan tipe datanya. Nah, di dalam penggunaannya di sini bisa kita menggunakan get this name to uppercase. Dalam function main ketika kita sudah menggunakan ini, kita memanggil nama objeknya terus diekstensi dengan menggunakan nama properties yang baru. Oke, mungkin lebih bagusnya kalau kita coba langsung contohkan ke IDE. Oke, ini kita close dulu. Oke, seperti biasa kita buat sebuah kelas model, Kotlin class. Ini kita buat kembali nama kelas vehicles. Parameternya file nama benerannya ya, name string. Di luar kelas ini kita buat sebuah function vehicles yang mengekstensi dari kelas vehicles. Jadi di sini namanya adalah horsepower ya. Finland, this is the name. Ini kita mengambil properti yang ada di kelas vehicles-nya, this name as power. Nah, ini adalah variabel dari powernya. Di sini bukan string ya, tapi sebuah integer. Nah, seperti ini power. Nah, cara pemanggilannya kita coba buat file Kotlin lagi. Nama di sini adalah extension. Nah, extension.kt. Kita split sebelah kanan yang mudah dibandingkan. Nah, di sini kita buat fungsi main, buat suatu objek dari vehicles. Nama mobilnya kita contohkan Ferrari ya. Oke, terus kita panggil function horsepower-nya. Jadi vehicles get horsepower, dan kita masukkan powernya misalnya di sini 345. Oke, kita coba jalankan. Nah, this Ferrari has power 345. Nah, ini adalah contoh contoh penggunaan extension function. Nah, bagaimana dengan extension properties? Kita coba contohkan. Misalnya di bawah kelas ini kita buat sebuah objek vehicles dot. Nah, nama propertiesnya misalnya upper name dua dengan terus tipe data ya. Dan selanjutnya di sini kita buat function get sama dengan kita panggil this name, properties dari vehicles, this name. Nah, function uppercase. Nah, cara penggunaannya di function main seperti ini. Kita print aja, print vehicles dot upper name. Oke, kita coba running kembali.
Nah, displays power 345 dan Ferrari. Jadi yang di uppercase hanya nama dari Ferrari-nya saja. Oke, seperti itu penggunaan extension untuk properties. Materi selanjutnya adalah kita beralih ke data class. Nah, data class ini digunakan jika kita membuat sebuah kelas yang merepresentasikan sebuah data. Secara otomatis akan membuat function equals, hashcode, toString, dan copy berdasarkan data yang ada di primary constructor. Nah, sebelumnya kalau kita menggunakan pemrograman Java, ketika kita membuat sebuah model kelas atau kelas yang merepresentasikan sebuah data, biasanya kita perlu menambahkan function setter, getter, equals, hashcode, toString secara manual di dalam kelasnya. Sedangkan di Kotlin ini sangat membantu karena penggunaan kelas sebagai representasi sebuah data ini secara otomatis akan mengenerate sebuah function equals, hashcode, toString, dan copy sehingga kita tinggal menggunakannya. Nah, cara penggunaan data kelas di Kotlin ini cukup menambahkan keyword data di depan nama kelasnya. Seperti dicontoh di sini ada kelas vehicle, di depannya di sini di depan kata kelas di sini ada keyword data. Nah, kita tinggal menambahkan parameter yang digunakan di dalam konstruktor. Untuk lebih jelasnya kita langsung contohkan di IDE kita. File yang sebelumnya kita hapus dulu, close dulu. Dan seperti biasa kita buat sebuah kelas baru, Kotlin class. Kelasnya adalah misalnya contohnya di sini my bike. Bike class. Nah, di sini my bike kita buat properties parameternya file nama bike, nama motor ya, name string. Terus yang kedua file power. Tipe datanya adalah integer. Karena nggak mempunyai function ini kita hapus saja. Terus kita membuat sebuah file Kotlin namanya data class. Ini kita split dulu. Sini kita buat function main. Nah, selanjutnya kita buat objek dari my bike. Ini kita masukkan namanya. Ini hanya contoh ya teman-teman. Ini adalah sekarang kita panggil. Oke, ini hanya contoh kelas seperti biasanya. Kita perlihatkan dulu, kita coba jalankan dulu hasilnya ketika kita memanggil langsung nama objek dari my bike. Nah, hasilnya adalah yang keluar data model dan ID location dari nama objek my bike. Jadi kita tidak bisa melihat langsung data dari properties dari my bike. Nah, caranya yaitu tadi kita harus menambahkan di sini keyword data. Kalau kita coba jalankan kembali, perbedaannya bisa kita lihat. Nah, hasilnya di sini objeknya akan mengembalikan data yang ada di dalam propertiesnya yaitu name dan power. Nah, kita bisa juga cek di tools Kotlin, show Kotlin by code. Nah, di sini kita coba decompile. Ini kita geser aja dulu. Nah, di data kelas MyBike ini secara otomatis Kotlin akan mengenerate function getName dan getPower dan membuat sebuah komponen 1, komponen 2 dan juga function untuk menduplikat objek MyBike-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, secara otomatis juga Kotlin di sini membuat function toString, hashcode, dan equal sehingga kita tidak perlu secara manual membuatnya seperti pada pemrograman Java. Ini merupakan salah satu kelebihan dari bahasa pemrograman Kotlin ketika kita membangun sebuah project Android ataupun yang lainnya. Oke, seperti itu cara penggunaan dari data class di Kotlin. Oke, materi selanjutnya adalah seed class. Seed class merupakan kelas yang diperuntukkan untuk inheritance yang merepresentasikan kelas terbatas hanya pada turunannya saja. Kelas ini tidak bisa diinisialisasikan sebagai objek karena secara default terbentuk sebagai kelas abstrak. Jadi seed class ini hanya cocok untuk dijadikan sebagai parent class.
Terus pertanyaannya, kapan shield class ini digunakan? Biasanya shield class ini digunakan saat menggunakan one expression. Jadi di one expression itu kita mempunyai option terbatas hanya pada sub-sub kelas atau kelas turunan dari shield class. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan di IDE. Di sini seperti biasa, yang pertama membuat sebuah kelas model, Kotlin class. Kita beri nama kelas manufaktur ya. Ini hanya contoh manufaktur. Oke, di sini kita tambahkan sebuah konstruktor parameter string. Untuk bodinya kita nggak perlu, ini dihapus saja. Terus kita membuat sebuah subclass atau child class yang mengextend manufaktur, yaitu hanya kelas founder. Manufaktur, kita masukkan parameternya founder. Oh ya, di sini belum kita tambahkan shield. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan subclass lagi. Misalnya di sini Hyundai manufaktur. Kita buat satu lagi. Misalnya BMW. Oke, seperti ini. Untuk mencobanya kita buat kelas, bukan kelas ya, file Kotlin, new file. Sini kita beri nama class.kt. Ini seperti biasa ya, kita split ke kanan, kita buat fungsi main. Nah, sini kita coba contohkan buat objek dari kelas manufakturnya. Misalnya Honda. Nah, di sini terdapat error karena shield class manufaktur ini tidak bisa dijadikan sebuah objek. Di sini errornya adalah cannot access, it's protected in manufaktur. Shield types cannot be instantiated. Oke, seperti itu. Jadi ini kita komen aja. Di sini kita buat sebuah function aja. Function print manufaktur. Di sini kita parameternya kita masukkan kelas shieldnya dengan tipe data dari manufaktur. Kembaliannya data string. Ini kita kecilin dulu. Nah, kita mengembalikan fungsi one dan manufaktur kurung perawal is. Nah, di sini yang hanya muncul subclass atau kelas kecil dari shield class, yaitu Honda, Hyundai, BMW. Tidak ada yang lain. This is from. Di sini kita ganti Hyundai. This is from South Korea. Terus satunya lagi. Ini kalau masih error berarti masih ada subclass yang belum dimasukkan. Nah, di sini errornya bisa kita lihat atau kita baca. One expression must be exhausted at necessary is BMW branch or else branch instead. Jadi is BMW-nya belum kita masukkan. BMW. This is BMW dari Jerman. Oke, seperti ini. Kita coba panggil functionnya dengan perintah print dan manufaktur. Terus kita panggil objek subclass Honda. Terus selanjutnya adalah Hyundai. Yang ketiga adalah BMW. Oke, seperti ini kita coba running. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini bisa di print this is from Japan, this is from South Korea, this is from Jerman. Jadi option yang bisa dicetak di sini hanya dibatasi dari jumlah kelas, subkelas atau child class yang dimiliki oleh shield class, yaitu Honda, Hyundai, dan BMW. Jadi tidak ada yang lain. Dan misalnya kalau kita di sini tambahkan nah, sudah tidak ada option lagi. Kalaupun misalnya kita ingin menambahkan option, misalnya di sini Toyota misalnya, kita harus mengextend kembali shield class-nya, yaitu manufaktur. Sehingga di sini akan terjadi error yang menyampaikan kalau masih ada satu subclass yang belum dimasukkan, yaitu is Toyota. Kita masukkan aja is to. Oh, salah ya. Di sini harus nyetir. Ya, seperti ini. Nah, coba kita copy aja.
Nah, ini dari Jepang ya, Japan. Oke, seperti ini. Kita bisa print, ini kita tambahkan data. Ya, kita jalankan kembali. Nah, seperti ini hasilnya. This is from Japan muncul. Oke, seperti ini tata cara penggunaan Shield Class yang merupakan kelas yang secara default-nya dibentuk menjadi kelas abstrak, sehingga hanya bisa digunakan sebagai kelas seperti kelas inheritance atau pewaris. Oke, demikian penggunaan dari Shield Class, di mana Shield Class ini biasanya digunakan sebagai kelas parent dan hanya bisa digunakan sebagai kelas yang mewarisi ke subclass atau kelas turunannya saja. Setelah belajar Shield Class, kita akan beralih ke materi generik. Generik merupakan fitur powerful dari Kotlin yang memungkinkan untuk mendefinisikan kelas, metode, properties, dan sebagainya yang dapat diakses dengan tipe data yang berbeda. Manfaatnya adalah yang pertama, kita bisa melakukan pengecekan saat kompilasi. Jadi sebelum kita melakukan runtime, kita bisa melakukan pengecekan data apakah itu error apa enggak. Yang kedua adalah generik ini tidak membutuhkan pengecekan tipe data dan konversi data. Jadi sudah secara otomatis tipe datanya akan dikenali oleh Kotlin generik. Nah, yang ketiga, dengan Kotlin generik bisa multiple parameter type. Jadi dalam membuat sebuah kelas dengan tipe data generik, kita bisa membuat beberapa tipe data generik. Yang pertama di sini mungkin kita bahas adalah generic class. Contoh di sini ada kelas product. Nah, ciri khas dari generik di sini ada kurung siku parameter dari sebuah generik. Biasanya sih kita menggunakan tipe data di sini adalah single karakter, tapi secara umum tidak ada aturan yang mengharuskan menggunakan huruf T. Kita bisa menggunakan huruf U, P, W, atau lainnya, atau teman-teman bisa menentukan sendiri. Yang penting tipe data yang ada di kurung siku ini sama dengan tipe data yang kita tuliskan dalam konstruktor parameternya. Nah, di sini dalam function main kita buat sebuah objek dengan product main sama dengan product dengan tipe data string. Kita tentuin stringnya, dan kita bisa langsung menginisialisasi product name ke data yang ada di dalam konstruktor dari produk. Untuk lebih jelasnya mungkin kita coba langsung contohkan ke IDE. Sebelumnya kita close dulu file yang kita buat sebelumnya. Terus seperti biasa kita buat sebuah model class, Kotlin class dengan nama, ini contoh sampel data ya. Sampel data. Nah, setelah nama kelasnya kita di sini buat kurung siku dengan tipe data generik, misalnya kita menggunakan single karakter T, itu biasa singkatan dari type, ataupun teman-teman bisa juga menggunakan karakter yang lain, entah itu P, W, ataupun yang lainnya. Nah, terus di dalam konstruktor kita bisa buat sebuah variabel data dengan tipe data generate yang kita deklarasikan sebelumnya. Terus di dalam block function kita buat sebuah function open sample data. Dalam blok kodenya kita biasa menggunakan perintah handle untuk sebagai contoh aja. This data. Oke, untuk membuat sebuah objeknya kita buat sebuah file Kotlin lagi seperti biasa. File nama filenya adalah generate. Kita simpan split sebelah kanan. Di sini di file generate kita buat function main. Kita buat sebuah variabel file. Filenya di sini false sample data. Dalam kurung siku ini kita tentukan tipe datanya string, kemudian kita ngambil sebuah kelas sampel data, jadi kita isi sebuah data string ke data 1 misalnya, terus kita panggil objeknya, terus data maaf ini kita simpan di dalam print di data sampel data yang di sini adalah data yang ada di sampel data di atas.
Oke, terus kita coba panggil fungsinya, sampel data dot open sampel data. Oke, seperti ini. Sementara kita coba jalankan tes. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi this is data sampel data 1. Ini 2 kali dipanggil karena di sini kita juga memanggilnya 2 kali. Yang pertama itu adalah print learn, this is data, terus sampel data. Terus yang kedua kita memanggil function open sampel data. Sedangkan isinya juga persis sama dengan this is data. Oke, case selanjutnya adalah bagaimana seandainya apabila kita membutuhkan 2 data dalam sebuah parameter atau di konstruktor kelas sampel data ini. Jadi kita memerlukan 2 tipe data generik. Nah, penggunaannya seperti ini, kita bisa contohkan. Di sini kita menambahkan satu parameter generik dengan tipe data yang lain selain T, yaitu misalnya nah, di dalam konstruktor parameternya juga kita tambahkan, misalnya di sini adalah data 1, pisahin dengan koma, tambah dengan data 2 dengan di sini ada file data 2 dengan tipe data Nah, open sampel datanya di sini kita coba ganti this is the first data ya. First data 1 and second data 2. Nah, selanjutnya kita bikin function lain untuk mengakses dari masing-masing tipe data generate. Yang pertama function misalnya di sini get first data. Nah, di sini first data ini menggunakan tipe data generik T. Langsung kita return data 1. Function yang ketiga adalah get second data dengan tipe data generik U. Kita return data 2. Nah, di dalam function main ini kita ubah juga karena di sini akan terdapat error karena sebelumnya di sini kita menggunakan 2 tipe data generik, maka di sini juga kita memerlukan 2 tipe data generik. Di sini yang pertama kita menggunakan string dan yang kedua kita contohkan menggunakan tipe data integer. Nah, di dalam blok parameter di sini ada sampel data 1. Kita coba tambahkan data integer karena di sini kita menggunakan integer misalnya 34. Ini kita coba panjangin aja dulu. Oke, dan kita coba panggil function get first data. Jadi kita bisa memanggil first sampel data get first data. Yang kedua adalah sampel data get second data. Oke, seperti ini kita coba langsung jalankan. Oke, di sini per sampel data kita bungkus dengan random ya. Random. Nah, di sini juga sama. Random. Dan kita coba jalankan kembali. Nah, hasilnya di sini bisa kita lihat pada saat pemanggilan per sampel data, open sampel data, di sini hasilnya adalah this is first data, sampel data 1 dan second data 34. Jadi di sini akan menjalankan function open sampel data. Dan yang kedua adalah first sampel data get first data. Jadi menjalankan get first data. Di sini tipe datanya adalah data 1 itu kita menggunakan string dari sampel data 1, maka akan dicetak sampel data 1. Dan untuk get second data di sini akan mengembalikan tipe data integer dari tipe data integer yang dideklarasikan di objek per sampel data seperti ini. Oke, dan selanjutnya adalah dari generic class kita beralih ke generic function. Nah, di sini bisa kita contohkan terdapat sebuah kelas product dengan konstruktor parameternya ada name dengan tipe data string. Nah, di sini dalam functionnya cara penulisan generic dalam sebuah function di sini sebelum nama functionnya kita buat tipe data generiknya dalam kurung siku T, kemudian di parameternya di sini tipe datanya juga T, harus disamakan dengan sebelum nama functionnya. Nah, di dalam pemanggilan function ini di function main kita bisa lihat di sini kita buat sebuah objek product name yang mengarahkan ke
kelas produk, terus dari product name ini kita bisa langsung memanggil function yang mempunyai tipe data generik. Yang pertama di sini tipe datanya adalah string dan yang kedua adalah tipe datanya adalah integer. Untuk lebih jelasnya kita coba langsung contohkan. Ini kita close dulu. Nah, mungkin di sini kita coba langsung tambahkan aja ya di sini supaya lebih praktis. Kita buat sebuah function lagi dengan tipe data generik. Di sini misalnya kita menggunakan T sudah, U sudah, coba kita gunakan huruf S. Nah, di sini nama functionnya contohkan print generik function. Nah, di sini kita buat variabel parameternya misalnya data, nanti tipe data generiknya itu S. Kemudian kita buat blok kodenya. Misalnya di sini kita buat kembali perintah return this data 1, kita menggunakan data 1, data 2, variabel data 2, and data function generik, yaitu variabel data yang ada di variabel data yang ada di sini. Oke, di function main kita coba langsung panggil. Di function main untuk multi tipe data generik kita coba buat variabel baru, val itu second sample data. Sini kita menggunakan kelas dari sampel data. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan string dan integer, kita coba menggunakan tipe data yang lain, yaitu misalnya long dan boolean. Misalnya long dan boolean. Kemudian sampel data, tipe data long di sini kita menggunakan angka L dan booleannya adalah true. Oke, kita coba panggil variabelnya sampel data open sampel data. Terus kita coba print sampel data. Kita panggil function kedua yaitu get first data. Yang kedua adalah print second sampel data, get second data. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya adalah setelah first data yang kita contohkan sebelumnya di sini, this is first data, ini adalah 15 juta ya, dan second datanya adalah true. Nah, di sini kita juga masing-masing kita bisa cetak datanya dari yang pertama di sini get first data yaitu 15 juta dan get second data di sini adalah true. Sebenarnya dari sini kita bisa lihat get first data di sini adalah mengembalikan tipe data long sesuai dengan tipe data yang kita tuliskan di objek pendeklarasian objek dari sampel data. Dan yang kedua adalah di sini get second data. Data di sini mengembalikan tipe data boolean karena di sini kita setting sebagai boolean. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba jalankan di function main. Di sini kita ngambil contoh dari variabel second sampel data, terus kita panggil function print generik dan kita masukkan sebuah data, misalnya data double. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan kembali. Nah, di sini mengembalikan this is data 1 15 juta, data 2 true, dan data function generiknya adalah 41,5. Nah, 41,5 ini adalah termasuk data double. Oke, demikian cara penggunaan tipe data generik baik di penggunaan generik class maupun di function. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang delegation. Jadi delegation ini merupakan suatu desain pattern Kotlin yang mengizinkan kelas turunan untuk mengakses semua metode publik dari suatu interface, atau dengan kata lain meneruskan properties ataupun function ke objek lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contohnya di sini, yaitu kita mempunyai sebuah interface dengan nama product yang mempunyai dua buah function, yaitu print name dan print stop. Nah, setelah itu kita membuat sebuah kelas myProduct yang mengextend ke interface product. Nah, di sini secara otomatis akan mengoperate kedua function tadi, yaitu function print name dan function print stop. Nah, di kelas
delegasinya di sini kita beri nama product delegate. Nah, di dalam parameternya di sini kita membuat parameternya dari interface, terus kita extend ke interface product dengan menggunakan key by, terus kita sambung ke variabel produk yang ada dalam kelas product delegate. Nah, pemanggilannya di dalam function main ini kita buat sebuah objek produk yang mengarahkan ke kelas myProduct. Terus variabel kedua kita membuat sebuah product delegate dengan parameter produk dari myProduct. Nah, di sini kita bisa langsung mengakses function yang ada di dalam interface, yaitu print name dan print stop tanpa harus mengoverride. Nah, untuk lebih jelasnya agar teman-teman bisa lebih paham, kita coba langsung contohkan. Contoh yang sebelumnya ini kita close dulu, kemudian kita buat sebuah kelas baru. Oke, yang pertama kita buat sebuah kelas, kita buat sebuah interface. Di sini kita namakan produk. Contohkan sebuah produk, ini interface ya. Kita pilih interface, ini adalah sebuah interface. Nah, di dalamnya ini kita buat dua buah function. Di dalamnya ini kita buat dua buah function, yaitu function print name ke data string. Nah, yang kedua adalah function print stop tipe data integer. Nah, selanjutnya kita buat kelas yang kedua, yaitu kelas myProduct. Ini yang mengextend ke interface produk. Nah, di sini kita perlu mengoverride dua buah function yang dimiliki oleh produk. Caranya seperti biasa, kita alt enter, kita member, terus kita pilih kedua. Oke, secara otomatis akan dioverride. Nah, di sini kita buat function tindakan dari print name, yaitu print run produk name sama dengan name, terus di function print stop kita print dan produk stop sama dengan stop. Nah, seperti ini untuk kelas kedua. Selanjutnya kita membuat kelas delegasinya, itu kelas product delegate yang mempunyai parameter dari interface produk, yaitu kita beri nama produk dan tipe data produk dan mengembalikan interface produk ya. Nah, di sini secara umum kalau kita membuat sebuah kelas, di sini kita perlu mengoverride dari dua buah function yang dimiliki produk, yaitu print name dan print stop, yaitu kita coba enter. Nah, ini errornya akan hilang. Nah, di sini apabila kita menerapkan sebuah kelas yang mengextend ke interface sebagai parent class, kita perlu mengoverride function yang ada di interface tersebut. Nah, apabila kita menerapkan delegate, kita perlu menambahkan keyword by setelah tipe data produk dan kita arahkan ke produk yang ada dalam parameter product delegate, yaitu produk. Tuliskan seperti ini, dan override function yang dioverride di sini tidak butuhkannya lagi. Kita bisa hapus dengan seperti ini. Dan contoh penerapannya, kita buat sebuah kelas Kotlin lagi. File Kotlin maksudnya yaitu kita beri nama delegate.kt. Oke, kita coba split. Nah, seperti ini kita buat function main, buat variabel file product sama dengan kita panggil kelas yang kedua yaitu myProduct, dan kita buat variabel satu lagi yaitu variabel product delegate dengan product delegate. Di sini kita membutuhkan sebuah parameter produk, yaitu product. Dan product delegate ini kita sudah bisa langsung memanggil function print name yang ada di dalam interface. Kita coba tuliskan product delegate print name. Di sini misalnya
Kita contohkan, eee, Kopi Toraja. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman. Terus yang kedua adalah stok, product delegate, print, stok. Misalnya stoknya di sini ada 5. Oke, kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Product name sama dengan Kopi Toraja dan product stock sama dengan 45. Jadi dengan menggunakan delegation, di sini kode akan menjadi lebih ringkas karena kita tidak perlu lagi menuliskan override dari function dari sebuah interface. Oke, seperti itu contoh penggunaan dari delegasi atau delegation. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke materi exception. Exception. Nah, teman-teman tentu tidak asing dengan kata exception yang selalu berkaitan dengan masalah error. Nah, di sini kita akan belajar mengenai penanganan masalah error yang sering terjadi saat runtime sehingga bisa menghentikan program yang kita buat. Nah, tentu hal ini kita tidak inginkan sehingga kita perlu melakukan penanganan yang tepat. Nah, salah satu cara yang biasa kita gunakan seperti pada bahasa pemrograman pada umumnya, kita biasa menggunakan try catch. Nah, try catch ini kita akan mencoba menjalankan kode blok yang kita akan rencanakan dan apabila terjadi error di dalam blok kode catch-nya itu akan menampilkan informasi error apa yang terjadi dan tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, terakhir biasanya di sini ada blok finally. Nah, blok finally ini akan selalu menjalankan kode blok yang kita tuliskan, baik itu pada saat terjadi error maupun berjalan normal. Untuk lebih jelasnya, kita langsung contohkan di IDE. Nah, di sini file sebelumnya kita close semua dulu. Di sini kita coba buat sebuah file Kotlin, kita beri nama exception. Nah, di sini kita bikin function main dan membuat sebuah variabel 6 contohnya ya. Oke, dan selanjutnya coba kita buat function get number dari sebuah string yang mengembalikan tipe data integer. Di sini kita coba dulu buat sebuah tung get parsein dari string. Oke, untuk sementara kita coba jalankan dulu. Oh, mohon maaf, ini kita belum panggil fungsinya. Print get number 6. Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, di sini hasilnya normal ya, mengembalikan tipe data integer dari string yang di-convert menjadi integer. Nah, bagaimana di sini misalnya kalau data stringnya ini berbentuk data double, misalnya 5, terus kita coba running kembali. Nah, akan terjadi error number format exception. Nah, disinilah fungsinya kita membuat sebuah exception try catch. Nah, cara penggunanya di dalam function main ini kita buat sebuah try catch. Ini kita cut dulu, tambahkan try. Nah, di sini kita kan dan catch-nya number format exception. Buat blok kodenya, dalam blok kode sini kita misalnya kalau dia tidak sesuai kita kembalikan 0 dan finally blok kode yang akan dijalankan baik itu terjadi error maupun tidak terjadi error, kita print run aja. Nah, seperti ini. Oke, kita coba jalankan kembali. Ya, jadi sekarang hasilnya dari konsol di sini yang pertama dieksekusi adalah finally-nya dan setelah dipanggil get number ini di function main, di sini akan mengembalikan 0 karena terjadi number exception, tapi tidak akan menghentikan proses jalannya suatu aplikasi atau tidak menimbulkan error. Oke, untuk materi OOP, Object Oriented Programming, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada keterangan ataupun narasi yang kurang, mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi-informasi yang masih keliru, mohon di komen di bawah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.